Sungai Undet ini begitu luas sehingga bisa menghalangi hubungan antara dia dan Lord Jian. Tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia tidak dapat menemukan Lord Jian. Qin Chen, Molly memandang Qin Chen dengan ekspresi penuh harap. Pergi dulu dan lihat Sungai Undet. Qin Chen melihat sekeliling, bergoyang, dan langsung menuju ke Sungai Panjang Undet. Wow! Begitu dia memasuki Sungai Undet, aura Undet yang kuat langsung melonjak. Aura kematian terus menghanyutkan tubuh Qin Chen. Aura kematian yang menakutkan samar-samar menembus ke dalam tubuh Qin Chen, tiba-tiba merasakan bahwa dia jiwanya dihantui oleh kekuatan kematian yang mengerikan. Dan dia merasa seperti akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Yang lebih menakutkan lagi adalah dalam nafas kematian ini, masih ada jejak kekuatan reinkarnasi yang tersisa. Jika Qin Chen belum mengalami laut mati dan menyadari kekuatan laut bencana abadi, dan tidak takut dengan kekuatan reinkarnasi, dengan tingkat budidayanya saat ini. Hanya kekuatan sungai kematian dan kekuatan reinkarnasi akan membawanya datang dan mendapat masalah. Tuan, Anda tidak bisa menunggu lama di Sungai Undet. Ini berisi kekuatan kematian yang tak ada habisnya. Jika Anda menunggu lama, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar akan membingungkan jiwanya dan jatuh ke dalam kegilaan. Kaisar mengingatkan. Qin Chen mengangguk, tidak peduli. Tingkat kekuatan ini tidak dapat mengganggu jiwanya. Di dasar sungai yang panjang, nafas yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak, dan bayangan hitam berkedip-kedip. Qin Chen melihatnya dan melihat bahwa bayangan hitam ini semuanya adalah roh mati yang bergerak. Selain roh-roh Undet tersebut, ada juga berbagai makhluk dunia bawah yang berlarian di dasar Sungai Undet ini. Misalnya, beberapa ikan undet, beberapa kura-kura, atau sesuatu yang mirip dengan binatang laut mati. Molly, bukankah menurutmu Sungai Undet ini sangat mirip dengan tempat di alam semesta asli? Qin Chen tiba-tiba melihat ke arah Molly. Molly mengerutkan kening, maksudmu, Netherworld Galaxy. Oh, kamu merasakan hal yang sama. Semakin dalam mereka masuk ke Sungai Orang Mati, semakin Qin Chen merasa tempat ini menyerupai galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap. Dia ingat ketika mereka berada di galaksi Netherworld, Qin Chen dan yang lainnya naik perahu kapal luar angkasa dan memancing untuk ikan cahaya bintang di galaksi Netherworld. Saat itu, Qin Chen juga menangkap seekor naga kecil. Sekarang Xiaolong masih berlatih di air galaksi Netherworld di dunianya yang kacau balau. Di sungai panjang jiwa-jiwa yang mati ini, Qin Chen juga melihat banyak makhluk yang mirip dengan yang ada di galaksi Netherworld, namun budidaya Qin Chen saat itu terlalu lemah dan dia tidak bisa memasuki galaksi Netherworld, jadi dia hanya bisa naik perahu cahaya bintang. Jika dia mencapai galaksi Netherworld lagi dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami akan dapat menyelinap ke dasar galaksi Netherworld. Dan itu mungkin sangat mirip dengan Sungai Orang Mati. Namun, yang satu adalah alam semesta awal dan yang lainnya adalah Sungai Orang Mati. Mengapa ada dua tempat yang begitu mirip? Molly mengangguk dan berkata, tentu saja, ketika saya menerobos ke alam yang mulia, saya mengandalkan kekuatan alam semesta gelap di luar galaksi Netherworld, dan beberapa ikan cahaya bintang di sini. Yang juga sangat mirip dengan beberapa dari makhluk-makhluk di sini. Sayang sekali ikan cahaya bintang tidak dapat menyimpannya, jika tidak, Anda dapat mengeluarkannya dan mencobanya. Qin Chen terkejut. Dia melihat galaksi Netherworld yang tergantung di langit di dunia yang kacau, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Naga kecil. Bos, kamu memanggilku. Dengan keras, seekor naga asli yang sangat besar muncul di galaksi Netherworld, seluruh tubuhnya berwarna merah, sangat mendominasi. Selain itu, aura naga merah ini juga sangat menakutkan. Setelah bertahun-tahun berlatih di dunia yang kacau, kekuatan Xiaolong telah mencapai puncak dan alam tertinggi. Xiaolong, aku akan membawamu ke suatu tempat sekarang. Bersabarlah, jangan khawatir jika kamu menghadapi bahaya. Aku akan melindungimu. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Xiaolong, dan dia buru-buru berkata, Bos, kamu akan membawaku kemana? Ngomong-ngomong, apakah ada naga betina di tempat itu? Bos, kamu tidak tahu. Xiaolong telah berlatih di sini. Sepi sekali. Xiaolong tampak penuh harap. Qin Chen. Naga kecil ini tidak terlihat seperti ini sebelumnya.
Benar saja, orang yang dekat dengan Zhu berwarna merah. Naga kecil itu telah mengikuti naga leluhur sejak lama, dan dia telah menjadi sangat sesat. Yang akan kubawa padamu adalah sungai kematian di dunia bawah. Sungai kematian ini mengandung banyak aura orang mati. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa bertahan lama. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak nyaman, silakan katakan padaku dengan cepat. Petik 2. Sungai mayat hidup di dunia bawah. Xiaolong menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya, "Bos, tempat-tempat seperti dunia bawah pasti sangat berbahaya. Kamu harus melindungiku dan jangan biarkan aku terluka. Jika ada sesuatu terjadi padaku, kamu akan aman di masa depan." Xiaolong tidak bisa bertarung di medan perang untukmu dan memenuhi baktinya. Qin Chen. Sialan, mengapa Xiaolong menjadi menyebalkan? Jangan biarkan dia bercampur dengan naga kuno di masa depan. Jangan khawatir, Qin Chen memiliki ekspresi gelap di wajahnya, mengangkat tangannya, dan langsung membawa Xiaolong keluar dari dunia yang kacau. Ledakan. Begitu naga kecil itu muncul di Sungai Undet, tubuh besarnya dengan cepat mengisi kekosongan di sekitarnya, dan aliran air dari Sungai Undet dengan cepat mengalir ke atasnya. Di dalam air sungai mayat hidup, aliran energi Undet tiba-tiba datang ke arahnya dan dengan cepat naik ke tubuhnya. Qin Chen, apa ini? Mo Li terkejut. Namanya Xiaolong, dan saya menangkapnya di Netherworld Galaxy. Qin Chen menjelaskan sambil tersenyum. Naga kecil, Mo Li melotot, apakah ada yang seperti itu di galaksi Netherworld? Bukankah semua ikan cahaya bintang ada di sana? Kenapa ada naga sungguhan? Naga kecil memiliki darah naga sejati, tapi awalnya hanya udang karang, lalu dia berubah menjadi naga sungguhan, kata Qin Chen sambil tersenyum. Udang karang berubah, Mo Li tercengang. Mengapa Qin Chen sangat beruntung? Bisakah udang karang yang ditangkap menjadi naga sungguhan? Namun, pada pandangan pertama, naga kecil ini hanya memiliki alam tertinggi. Apa tujuan Qin Chen memanggilnya? Mungkinkah? Memikirkan sesuatu, alis Mo Li tiba-tiba berkerut, apakah Anda memverifikasi galaksi Netherworld dan panjang sungai orang mati? Apa bedanya? Suara Mo Li jatuh. Ledakan, kekuatan mengerikan dari Sungai Undet menyelimuti tubuh Xiaolong. Naga kecil itu terkejut dan buru-buru berteriak, "Bos, tolong selamatkan aku secepatnya. Xiaolong akan segera mati. Tolong selamatkan aku." Kekuatan mengalir ke tubuh naga kecil itu, sisik merah di tubuh naga kecil itu menjadi gelap pada saat ini, seolah-olah telah terkorosi. Qin Chen terkejut dan buru-buru mengambil tindakan, mencoba mengeluarkan kekuatan kematian dari tubuh Xiaolong. Namun, begitu persepsinya memasuki tubuh Xiaolong, Qin Chen tercengang. Saya melihat yang Realm Dragon Ki di tubuh Xiaolong dengan cepat menyatu dengan gas kematian. Aura kematian yang mengerikan mengalir di timbangan, dan asal-usul tubuh Xiaolong juga dengan cepat berubah. Perpaduan Yin dan Yang. Hampir seketika. Ledakan. Itu seperti guntur kesusahan yang melonjak di tubuh Xiaolong. Budidaya Xiaolong, yang telah terjebak di puncak tertinggi selama bertahun-tahun, sebenarnya memasuki alam transendensi dalam sekejap. Ledakan. Tiba-tiba, aura keterpisahan yang menakutkan dengan cepat menyebar dari tubuh Xiaolong, memancarkan aura menakutkan di dasar Sungai Undet. Ini, tangan Qin Chen yang terulur berhenti seketika, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mo Li di samping juga tercengang. Detasemen. Naga kecil ini benar-benar menerobos ke alam detasemen dalam sekejap. Dengan kekuatan Mo Li saat ini, detasemen biasa sebenarnya sangat biasa di matanya, dan dia tidak terlalu tertarik padanya, tetapi ini tidak berarti bahwa mudah untuk menembus detasemen. Baik di dunia bawah atau di laut kosmik, bukanlah tugas yang mudah untuk melangkah dari yang tertinggi menuju yang transenden. Jika tidak, klan kegelapan tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyerang alam semesta asli. Dan leluhur iblis abis tidak akan terjebak di puncak alam tertinggi selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, saat Xiaolong memasuki Sungai Undet, dia langsung melangkah ke alam transendensi. "Bos, ada apa denganku?" Xiaolong sendiri tertegun. Dia tertahan di sungai kematian. Dia berkedip dan melihat tubuhnya yang berubah dari merah menjadi hitam dan merah, dan wajahnya langsung menunduk. "Bos,
Apakah aku diserang oleh roh orang mati dan berubah menjadi naga mati? Tidak, tidak, aku masih perawan dan aku bahkan tidak punya pacar. Xiaolong tampak ngeri. Kurangi bicara, kamu telah membuat terobosan. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Begitu dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di tubuh Xiaolong dan merasakan dengan hati-hati. Ketika pikiran spiritual Qin Chen menembus asal-usul Xiaolong, alis Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Saya melihat bahwa asal-usul Xiaolong telah berubah menjadi alam transenden reinkarnasi dan takdir tingkat pertama. Yang mengejutkan Qin Chen adalah dia belum pernah merasakan 10 bencana yang disebabkan oleh alam kesengsaraan nasib reinkarnasi sebelumnya. Yin dan yang bergabung. Qin Chen mengerutkan kening. Segera, dia menggelengkan kepalanya lagi. Bukannya dia belum pernah mengalami perpaduan Yin dan yang sebelumnya. Jika itu benar-benar sekuat itu, selama orang-orang kuat dari lautan alam semesta datang ke sini, mereka mungkin akan menerobos ke alam transenden. Bagaimana bisa segala sesuatunya begitu mudah di dunia ini? Kecuali Xiaolong sendiri memiliki hubungan dengan Undead Changhe, akan ada perubahan seperti itu. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengaktifkan galaksi Netherworld di dunia yang kacau, dan dengan keras, satu demi satu ikan cahaya bintang muncul dengan cepat. Saat itu, Qin Chen mengumpulkan banyak air dari galaksi Netherworld, yang secara alami mengandung banyak ikan cahaya bintang. Sekarang ketika ikan cahaya bintang ini memasuki sungai kematian, nafas ikan cahaya bintang ini dengan cepat menyatu dengan aura kematian. Menjadi kegelapan menjadi lebih dalam. Keseluruhan prosesnya sangat harmonis, hampir tidak ada inkonsistensi. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah ikan cahaya bintang ini telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda. Setelah bersentuhan dengan air sungai Necromantik, ikan cahaya bintang ini benar-benar berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan ikan undead dan berkeliaran di sekitar sini. Tidak bisakah galaksi Netherworld dan sungai orang mati menjadi sungai yang sama? Qin Chen dan Mo Li saling memandang, dengan tebakan di benak mereka. Semua orang terkejut. Apakah galaksi Netherworld adalah sungai orang mati? Bab 5646, Pusaran Kematian. Sungai orang mati merupakan sungai induk dari dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa dunia bawah dapat berdiri di alam semesta ini adalah karena adanya sungai kematian yang panjang tersebut. Bagaimana sungai seperti itu bisa menjadi sungai yang sama dengan galaksi Netherworld? Mungkin, itu tidak mungkin, kan? Keduanya memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Coba lagi. Hati Qin Chen tergerak, dan dia tiba-tiba melihat dunianya yang kacau. Di dunianya yang kacau, selain galaksi Netherworld, ada sungai lain. Galaksi Kekacauan. Galaksi Kekacauan adalah apa yang dilihat Qin Chen di alam rahasia medan perang 10.000 klan. Galaksi ini diwarisi sejak alam semesta asli, langit dan bumi dibuka. Qin Chen mengangkat tangannya, dan dengan raungan, seekor kura-kura yang tubuhnya terbakar api mengerikan muncul di sungai kematian. Penyu Matahari. Kura-kura ini diperoleh Qin Chen dari galaksi Chaos saat itu, dan dia telah tinggal di dunia Chaos sejak saat itu. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ketika penyu matahari terik muncul di sungai orang mati, dasar gelap seluruh sungai orang mati sepertinya tersulut oleh terik matahari, dan seluruh dasar sungai diterangi oleh cahaya yang terik. Ini adalah, dahi Molly ditutupi dengan garis-garis hitam. Pada saat ini, dia jelas telah mengenali asal-muasal Blazing Sun Turtle. Qin Chen sangat pandai mengambil sesuatu. Dia seperti angsa liar yang mencabut bulunya. Dia pergi ke galaksi Netherworld dan mengumpulkan banyak air dari galaksi Netherworld, serta ikan cahaya bintang dan udang karang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia benar-benar mengambil sesuatu dari Chaos Galaksi. Berapa banyak harta yang didapat orang ini selama pelatihannya? Akankah kita harus memotong sebagian dari sungai kematian yang panjang ini di masa depan? Memikirkan kembali laut mati di dunia Qin Chen yang kacau, serta kekuatan laut bencana abadi, dan kekuatan sungai mata air kuning Kaisar Netherworld, Molly terdiam dengan kebajikan Qin Chen. Itu benar-benar mungkin untuk mencegat sungai kematian yang panjang ini. Ledakan. Saat Burning Sun Turtle muncul di kehampaan, aura menakutkan langsung memenuhi udara.
Burning Sun Turtle melihat ke arah sungai undet di sekitarnya, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bersemangat. Aliran energi undet yang menakutkan dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya, dan api pada kura-kura matahari dengan cepat berubah menjadi gumpalan api dengan cahaya hitam. Nyala api ini menyala, dan banyak ikan undet di sekitarnya sepertinya merasakan hal ini panik. Di bawah pengawasan semua orang, aura Fierce Sun Turtle juga meningkat secara gila-gilaan. Terdengar suara gemuruh, dan dalam sekejap, aura Burning Sun Turtle tiba-tiba mencapai alam transendensi. Belum lagi, bayangan samar kura-kura muncul di belakang Burning Sun Turtle langit. Hanya dalam waktu singkat, penyu Dewa Matahari yang berkobar telah secara samar menyentuh transendensi tingkat kedua, alam segala sesuatu dan dewa. Yang jauh lebih menakutkan daripada aura di tubuh Xiaolong. Tuan, penyu Dewa Matahari yang berkobar mengirimkan pemikiran yang samar-samar. Qin Chen mendengarnya, itu sebenarnya menyapanya. Qin Chen baru saja hendak menjawab kura-kura Dewa Matahari kura-kura itu tiba-tiba berbalik dan berlari ke depan dengan keras. Suara mendesing. Di dasar sungai undet, Blazing Sun Turtle secepat bayangan, menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, Blazing Sun Turtle telah kembali ke Qin Chen, dan dia melihat dia sedang menggigit belut listrik undet yang panjang di mulutnya. Belut listrik undet itu berputar dan meronta dengan gila, dan tubuhnya melepaskan petir hitam legam menyerang Blazing Sun Turtle. Berderak, jenis petir yang mengandung aura undet yang menakutkan ini cukup untuk menghancurkan orang kuat yang transenden secara langsung. Tapi petir itu jatuh ke Burning Sun Turtle tanpa kerusakan apapun. Di tengah suara berderak, Sun Turtle mengabaikan perjuangan belut listrik undet dan langsung menggigitnya dan menelannya di mulutnya, menunjukkan ekspresi puas. Tuan, penyu, saya lapar. Penyu matahari berkobar mengirimkan serangkaian pemikiran spiritual, tetapi ia jauh lebih mahir dari sebelumnya. Bos, apa ini? Xiaolong sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Qin Chen. Bos, orang ini bahkan tidak bisa memakanku, kan? Ekspresi Qin Chen juga membeku, dia mengabaikan Xiaolong, dia melihat Blazing Sun Turtle tidak percaya. Bagaimana Blazing Sun Turtle bisa menerobos? Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung menyentuh kepala Burning Sun Turtle. Dia melihat aura undet yang menakutkan melonjak di tubuh Sun Turtle, yang berpadu sempurna dengan aura chaos asli di tubuhnya tanpa rasa tidak nyaman. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah semua makhluk di alam semesta awal dapat menerobos secara langsung? Qin Chen merenung, tapi kemudian dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Jika terobosannya semudah itu, dia, Sisi, dan yang lainnya akan dapat meningkatkan level kultivasi mereka secara signifikan segera setelah mereka memasuki dunia bawah. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Hanya Moli yang menerobos alam Kaisar Agung dalam satu gerakan, tapi ini juga karena kebangkitan aura jurang di tubuhnya, yang berbeda dari perpaduan sederhana Yin dan Yang. Lebih jauh lagi, meskipun perpaduan Yin dan Yang dari Sungai Necromancer dapat memungkinkan orang-orang kuat dari alam semesta asli untuk menerobos secara langsung. Sungai Necromancer sangat menakutkan sehingga bahkan dengan budidaya transenden dari Xiaolong dan kura-kura matahari, itu adalah mustahil untuk menembus jauh ke dalam Sungai Necromancer begitu damai dan tenteram. Qin Chen memandang Xiaolong dan Fierce Sun Turtle. Kedua orang ini berenang bola-bali di sungai orang mati tanpa rasa tidak nyaman sama sekali, seolah-olah mereka dilahirkan untuk menjadi makhluk di sungai orang mati alasan untuk ini. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba teringat bahwa ketika pertama kali melihat Chaos Galaxy, dia merasa ada semacam hubungan antara Chaos Galaxy dan Netherworld Galaxy. Alangkah baiknya jika orang tua dari naga leluhur itu ada di sini. Dia tinggal di galaksi Chaos begitu lama, jadi dia mungkin mengetahui sesuatu. Memikirkan naga leluhur, Qin Chen teringat ketika naga leluhur bertemu Xiaolong. Dia pernah berkata bahwa Xiaolong telah melakukan kesalahan dan jiwanya terlempar ke dunia bawah dan memasuki 6 alam reinkarnasi. Naga merah dengan penjepit raksasa, mungkinkah karena alasan ini? Saat Qin Chen sedang bermeditasi, Xiaolong tiba-tiba mendatangi Qin Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, kura-kura ini berkata ada hal-hal baik di bawah sana." Hal-hal baik. Fierce Sun Turtle mengangguk ke arah Qin Chen. Hati Qin Chen tergerak, dan dengan desir,
dia mendarat tepat di atas penyu matahari terbakar. Ayo, ikuti. Molly dan yang lainnya juga buru-buru mendarat di punggung besar penyu matahari terbakar. Bergemerincing, penyu matahari terbakar segera mulai berenang di Netherworld Galaxy. Molly memandang Qin Chen dengan cemas. Qin Chen, jangan khawatir dulu. Qin Chen melirik ke arah Molly, tidak mudah menemukan Raja Iblis Api Merah di sungai mayat hidup ini. Mari kita lihat baik-baik. Mari kita cari tahu lebih lanjut. Sungai orang mati sangat misterius. Qin Chen tidak berani membawa Xiao Xiao keluar sekarang, bukan hanya karena dia khawatir akan menyebabkan gangguan besar. Yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah ketika Xiao Xiao muncul di sungai orang mati, jika terjadi sesuatu dan ada yang tidak beres dengan Xiao Xiao. Bagaimana dia bisa layak menjadi kaisar dewa pembunuh kontra pembunuh senior? Wow, sosok penyu matahari terbakar sedang berenang di sungai Undead. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa penyu matahari terbakar sangat cepat Kaisar Simei. Kaisar terbang lebih cepat di sungai kematian yang panjang ini. Seolah dilahirkan untuk tinggal di sini. Sepanjang jalan, Blazing Sun Turtle juga menemukan banyak ikan undead dan monster undead. Ia membuka mulutnya yang besar, tidak peduli mereka yang memiliki level budidaya lebih rendah atau lebih tinggi digigit dan ditelan secara langsung, hampir tidak ada jejaknya. Tubuh naga kecil yang duduk di belakang Blazing Sun Turtle sedikit gemetar. Bos, saudara kura-kura ini terlalu kejam. Mengapa Xiaolong tidak menyadari bahwa ada teman baik di dunia yang kacau sebelumnya? Xiaolong mau tidak mau mendekat ke Qin Chen, wajahnya pucat. Molly diam-diam melirik Xiaolong, mengapa ada begitu banyak hal aneh di sekitar Qin Chen? Ledakan. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, tiba-tiba, terjadi gempa bumi mendadak di depannya, dan jeram muncul di sungai panjang kematian di depannya. Di jeram tersebut, pusaran air hitam yang menakutkan muncul di depannya. Apa ini? Molly terkejut, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat pusaran hitam ini memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar-debar. Tuan, ini pusaran air orang mati. Mengapa kura-kura api ini membawa kita ke sini? Cepat keluar. Kaisar Naga Penjara terkejut saat melihat pemandangan ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Pusaran air orang mati. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, pusaran air mayat hidup. Ini adalah salah satu hal yang paling menakutkan di sungai mayat hidup. Ini berisi kekuatan mengerikan dari mayat hidup. Setelah dirobek ke dalamnya, bahkan tubuh mendiang kaisar pun akan terkoyak terpisah. Ini sangat menakutkan, tak perlu dikatakan lagi, begitu seorang kaisar biasa masuk, tubuhnya akan terkoyak menjadi bubuk oleh kekuatan robek yang mengerikan dan berubah menjadi ketiadaan. Kaisar Naga Penjara berkata dengan ngeri, begini saja mau ngomong, jika aku menerobos masuk sendirian, aku akan terbunuh. Jika kamu terlibat, kemungkinan bertahan hidup diperkirakan kurang dari 30%. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Naga Penjara, ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Meskipun Kaisar Naga Penjara masih memiliki tingkat kelangsungan hidup 30%, dia adalah salah satu kaisar tertua di dunia bawah, dan budidayanya telah mencapai puncak kaisar jangka menengah. Yang hanya sedikit lebih buruk daripada 4 kaisar agung. Jika seorang kaisar biasa seperti Kaisar Simei datang ke sini, dia mungkin tidak memiliki 10% peluang untuk bertahan hidup. 10%, itu adalah jalan keluar yang sempit. Hanya saja sudah terlambat ketika Kaisar Naga Penjara mengucapkan kata-kata itu. Penyu matahari terbakar telah membawa Qin Chen dan yang lainnya ke pusaran mayat hidup dan berenang di celah pusaran tersebut. Jangan gugup, Fierce Sun Turtle percaya diri. Blazing Sun Turtle telah bertahan di Chaos Galaxy begitu lama, dan rasa bahayanya sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa bergegas ke tempat berbahaya seperti itu dengan begitu gegabah? Benar saja, Blazing Sun Turtle terus berenang di pusaran air kematian, dan pusaran air kematian yang kecewa tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Seolah-olah ia sedang berjalan di rumahnya sendiri. Bab 5647. Kerajaan Orang Mati. Bagaimana, ini mungkin? Kaisar Naga Penjara tampak tidak percaya. Pusaran air undead penuh dengan bahaya. Itu adalah tempat terlarang di sungai panjang undead. Bahkan beberapa ahli top di dunia bawah tidak bisa berjalan dengan mudah di sini, tapi kura-kura dari bumi ini bisa bepergian dengan bebas ke sini sedang terjadi.
Dia khawatir dan mengamati dengan cermat, tetapi menemukan bahwa ketika kura-kura matahari bertemu dengan pusaran air mayat hidup, ia dapat berenang dengan bebas, seperti ikan di air yang deras. Tidak terpengaruh oleh pusaran air mayat hidup sama sekali. Qin Chen dan Mo Li saling memandang dengan binar di mata mereka. Pusaran air undet ini cukup menakutkan. Bahkan dengan persepsi mereka berdua, mereka tidak dapat dengan mudah melihat aturannya. Namun, begitu Fiersun Turtle masuk, ia dapat berjalan dengan bebas, seolah-olah itu adalah naluri banyak hal yang bisa dijelaskan di dalamnya. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan Mo Li tiba-tiba menunduk seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Saya melihat bahwa dalam kehampaan di bawah pusaran kematian, ada lapisan tipis yang memancarkan atmosfer gelap. Melalui lapisan tipis tersebut, kekosongan yang sangat luas terungkap di bawah. Dalam kehampaan, sosok-sosok yang memancarkan aura menakutkan terus-menerus berkeliaran, berubah menjadi roh undet yang memancarkan aura menakutkan. Aura pada ikan undet ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikan undet sebelumnya. Masing-masing berukuran sangat besar, dan beberapa di antaranya cukup kuat untuk memancarkan aura setingkat kaisar. Mayat hidup, dan ada begitu banyak undet. Apakah ini negara undet? Ruang di depan Anda sangat luas dan megah, dibangun di sungai panjang kematian. Antara langit dan bumi, jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, berlatih dan berdamai satu sama lain, dalam kelompok-kelompok kecil, membentuk pemandangan yang luas. Tidak ada yang menyangka bahwa ada negara yang berada jauh di dalam sungai kematian. Hal ini mengingatkan Qin Chen pada Wright Beast jauh di dalam laut mati. Beast Wright Laut Ilahi itu juga mendirikan kerajaan dan dunia mereka sendiri jauh di dalam laut mati. Tapi inikah sungai kematian? Melihat jiwa-jiwa mati yang padat di depannya, kulit kepala Qin Chen terasa mati rasa. Aura beberapa jiwa mati bahkan mencapai tingkat kaisar naga penjara, yang sangat menakutkan. Tuan, hal baik itu ada di bagian terdalam. Ketika penyu matahari terbakar datang ke negara ini, kedua mata kecilnya tiba-tiba menunduk dengan penuh kegembiraan, dan buru-buru mengirim pesan ke Qin Chen. Tergantung pada, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Ada begitu banyak jiwa undet, hampir tak terhitung jumlahnya. Jika dia diminta pergi ke inti negara jiwa undet untuk menemukan sesuatu yang baik, bukankah ini berarti dia akan mati? Keluar dulu. Mata Qin Chen menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara rendah. Dia tidak datang ke sini untuk berburu harta karun, tetapi untuk mencari orang untuk Mo Li. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika Qin Chen dan yang lainnya memasuki negara ini, roh undet di negara-negara ini sudah merasakan keberadaan Qin Chen dan lainnya. Orang luar menerobos masuk. Orang luar sialan, mereka membunuh kita berulang kali. Tapi mereka berani masuk ke tempat ini dan membunuh. Rasanya seperti sepotong daging berdarah jatuh ke dalam kelompok buaya, dan seluruh tubuhnya mati. Kerajaan roh meledak dalam sekejap. Bum bum bum. Jiwa undet yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qin Chen dan yang lainnya hampir seketika. Ekspresi Qin Chen berubah, dan tanpa ragu-ragu, dia menebas ke depan dengan pedang. Cahaya pedang itu seperti pedang, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kelompok undet di depan aura berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang mencekik. Mereka, dan jiwa undet yang berkerumun langsung terpecah oleh energi pedang pembunuh Qin Chen, bergoyang ke sana kemari, membentuk jurang yang panjang. Mundur! Teriak Qin Chen, mengingatkan Fiersun Turtle. Fiersun Turtle bahkan mematuhi perintah dan mundur, tetapi sebelum mereka bisa mundur, beberapa aura menakutkan tiba-tiba datang dari belakang mereka. Orang luar, mati. Ini adalah beberapa roh mati yang memancarkan aura menakutkan. Salah satu dari mereka sepenuhnya berlapis baja dan memiliki sosok agung dengan duri ganas di sekujur tubuhnya. Sepasang mata hitam menatap dingin ke arah Qin Chen dan yang lainnya tidak jauh. Sosok lainnya setinggi gunung, memberikan rasa penindasan yang kuat. Sisik di tubuhnya memancarkan cahaya redup dan sangat tebal. Yang terakhir adalah undet yang anggun dan menggairahkan. Seluruh tubuhnya tampak terbungkus kulit halus. Dia memiliki wajah yang aneh dan sosok yang bergelombang, terutama kakinya yang kurus dan panjang. Bunuh!
Ketiga orang kuat ini muncul di belakang Qin Chen dan yang lainnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka tiba-tiba datang untuk membunuh. Pemimpin binatang kekar itu meninju dengan keras, dan kekosongan bergetar seperti bola meriam di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Tuan, serahkan itu padaku, cepat mundur. Kaisar naga penjara meraung dengan marah, naik ke langit, mengaum, auman naga bergema di seluruh dunia, tubuh kaisar naga penjara muncul, dan tubuh agung dan besar itu tiba-tiba bertabrakan. Dengan bagian depan pukulan raksasa kekar itu bertabrakan satu sama lain. Ada ledakan keras, dan tubuh kaisar naga penjara bergetar hebat. Energi api penyucian yang mengepul menyapu dan menghantam raksasa kekar itu dengan keras. Raksasa kekar itu tidak mampu menahan pukulan mengerikan dari kaisar naga penjara. Mengaum, dia langsung terlempar, dan kekosongan di belakangnya meledak, sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Tapi saat berikutnya, binatang raksasa kekar itu meraung dan kemudian menyerang kaisar naga penjara lagi. Bum bum bum. Dalam sekejap, kaisar naga penjara bertarung dengan binatang raksasa kekar ini. Untuk sesaat, keduanya berimbang. Apa? Kaisar naga penjara tampak terkejut. Dalam hal budidaya, raksasa kekar ini tidak sebaik dia. Jika dia berubah menjadi pembudidaya hantu dunia bawah biasa, dia mungkin bisa mengalahkannya dalam sekejap, tetapi pertahanannya raksasa kekar di depannya adalah. Itu sangat menakutkan. Kaisar naga penjara tidak mampu menembus pertahanan lawan dalam waktu singkat, dan hanya meninggalkan serangkaian bekas luka yang tidak terlalu dalam di tubuhnya. Tubuh lawan. Di sisi lain, undet lapis baja yang ditutupi duri tajam dan undet menggerahkan dengan sosok anggun dan tubuh yang sangat seksi juga datang untuk membunuh pada saat yang sama. Menebas Qin Chen dan yang lainnya di Blazing Sun Turtle. Molly. Qin Chen mendengus dingin, matanya menunjukkan rasa dingin. Ledakan. Tanpa Qin Chen membuka mulutnya, Molly mengertakkan gigi dan menyerang. Aura kaisar yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, seperti dewa iblis, mengambil inisiatif untuk menghadapi roh mati lapis baja dengan duri tajam di sekujur tubuhnya dan wajah garang. Roh mati yang mempesona dengan sosok anggun dan postur seksi diserahkan kepada Qin Chen. Melihat ini, undet yang ganas itu mencibir, dan duri tajam di punggungnya terus menggeliat, dengan dentang, itu berubah menjadi pisau tajam yang mencapai langit dan menebas ke arah Molly. Engah. Cahaya pedang gelap tiba-tiba lewat di kehampaan. Ada ledakan, dan saat berikutnya, cahaya pedang gelap berhenti tiba-tiba, dan dijepit erat oleh Molly di tangannya. Tangannya melonjak dengan cahaya sihir yang menakutkan, dan dia menjepit pedang tajam lawan dengan kuat. Pukulan dampak yang mengerikan, Molly mengerang, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Pembudidaya hantu bodoh, kamu berani menggunakan tanganmu untuk menahan seranganku. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mayat hidup yang ganas itu tertawa dengan ganas, klik-klik. Klik, dan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya di tubuh langsung mengalir dan melonjak, masing-masing aura undet yang menakutkan keluar dari duri, tiba-tiba menyerbu ke dalam pedang tajam. Dan menyerbu ke tubuh Molly. Molly mendengus, wajahnya pucat, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya tetap tidak tergerak. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman gila, dan dengan keras, dia melangkah maju, meskipun kematiannya mengerikan energi berdampak pada tubuhnya berlumuran darah. Tanpa disadari, dia baru saja membunuh roh mati yang ganas itu. Bum bum bum. Serangkaian energi iblis yang menakjubkan meledak ke tubuh undet yang ganas, segera membuat tubuh tersebut terkorosi menjadi lubang hitam. Roh mati yang ganas itu menatap Molly dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di matanya. Aura kultivator hantu hitam di depannya tidak terlihat terlalu kuat, tetapi asal-usulnya sangat menakutkan sehingga dapat merusak baju besinya. Perlu dicatat bahwa pertahanannya sangat kuat sehingga sangat sulit bahkan bagi Kaisar Puncak di tahap selanjutnya untuk menerobos. Yang membuatnya semakin kaget dan marah adalah gaya bertarung Molly yang putus asa, yang sesaat membuatnya merasa lumpuh dan mundur terus-menerus. Di sisi lain, Qin Chen menghadapi roh mati yang mempesona. Dewa kecil. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen langsung mengaktifkan pedang ilahi anti pembunuhan. Dengan raungan, energi pedang pembunuh yang menakutkan seperti asap serigala,
menyerang tubuh roh undead wanita yang mempesona. Dengan suara mendesis, pelindung kulit pada roh undead wanita yang mempesona sangat halus, dan sepertinya mampu menghilangkan kekuatan. Itu sangat elastis dan lembut. Pedang Dewa Pembunuh terbalik Qin Chen sepertinya meluncur ke samping saat menyerang lawan. Pertahanan yang aneh. Qin Chen mengerutkan kening, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini.